Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ainur Rafiq Safa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis ahkam. Mengapa hadis ahkam memiliki posisi yang sangat penting setelah Al-Quran dalam penetapan hukum Islam? Karena hadis ahkam memiliki posisi krusial setelah Al-Quran sebagai fungsi penjelasan, pemerinci, dan penyempurna hukum syariat yang masih bersifat global di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama yang berisi prinsip-prinsip dasar, sedangkan hadis ahkam memberikan panduan teknis pelaksanaannya. Tanpa hadis ahkam, umat Islam akan kesulitan mempraktikkan hukum Islam secara tepat. Peran utama dalam hadis ahkam ada yang namanya bayan al-takrik atau yang disebut dengan penguat hukum, memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua ialah ada bayan al-tafsir, penjelas detail, merinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global atau yang disebut dengan mujmal. Yang ketiga ialah ada bayan al-tasri', penetapan hukum baru, menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita ngambil dari contohnya sholat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat secara garis besar, didirikanlah sholat. Al-Quran tidak memperinci berapa jumlah rakaat atau gerakan sholat itu seperti apa, tetapi di dalam hadis ahkam Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua ialah ketentuan zakat mal atau disebut dengan harta. Di dalam Al-Quran, pemerintah membayar zakat ditulis secara umum. Contoh, tunaikanlah zakat. Tetapi di dalam hadis ahkam dijelaskan secara merinci batas minimal harta wajib zakat, jangka waktu kepemilikan, hingga kadar persentase yang harus dikeluarkan seperti zakat emas atau hewan ternak. Yang ketiga ialah larangan makanan. Di dalam Al-Quran, hukum baru hanya disebutkan keharuman bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Tetapi di dalam hadis ahkam Rasulullah SAW melarang memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Hadis ini menjadi dasar hukum baru yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Yang kedua ialah apa dampak yang akan terjadi jika umat Islam memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis ahkam. Yang akan terjadi adalah jika umat Islam memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis ahkam, akan terjadi disrupsi total dalam pelaksanaan syariat Islam. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis adalah satu kesatuan hukum yang tidak bisa dipisahkan. Meninggalkan hadis ahkam atau yang secara ekstrim dikenal sebagai paham ingkarus sunnah akan membuat teks Al-Quran kehilangan panduan aplikatifnya. Berikut adalah dampak fatal yang akan terjadi jika umat Islam memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis ahkam. Yang pertama ialah kegagalan total dalam pelaksanaan ibadah ritual atau disebut dengan ibadah mahdah. Al-Quran hanya memberikan perintah ibadah secara garis besar. Tanpa hadis ahkam, umat Islam tidak akan bisa beribadah karena kehilangan panduan teknisnya. Contoh, seperti sholat, umat Islam tidak akan tahu berapa jumlah rakaat yang akan dilakukan dan juga waktu pelaksanaan, bacaan sholat, hingga gerakan ruku dan sujud. Dan juga zakat, umat Islam tidak akan tahu batas minimal berapa harta yang wajib kita zakati dan berapa persen yang harus dikeluarkan. Tiga ialah haji. Umat Islam tidak akan tahu bagaimana caranya tawaf, sa'i, atau wukuf karena secara detailnya penjelasan tentang mengenai sa'i, tawaf itu
ada di dalam hadis. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.